Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralisa Erwin dari Teknik Lingkungan Angkatan 2024. Saya dari kelompok 1.2. Hari ini saya akan mengerjakan modul 3 soal 1. Langkah pertama yaitu kita membuka aplikasi AutoCAD, lalu menekan tombol New. Setelah itu, kita ketik kalimat units, lalu diatur skalanya 0,00 mm, dah, baru kita tekan OK. Setelah itu, kalau dilihat dari gambar, yang pertama-tama kita tarik garis lurus dulu, aktifkan ortho, lalu tekan line, habis itu sepanjang 160, habis itu di sini ada circle diameter diameter 20, 35 sama 50. Lalu di sisi kanan juga begitu sama. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini ada lingkaran di bagian tengah itu radiusnya 25. Habis itu kita tarik garis lagi vertikal ke atas itu panjangnya 52. Habis itu dilanjut 58. Bentar. Setelah itu di sini ada lingkaran juga di tengah-tengah itu radiusnya 13. Dan paling atas itu ada diameter 40 sama radius 35. Nah, oke. Di sini kan sudah kelihatan bentuk dasarnya. Setelah itu kita mau bikin garis melengkung di sini itu pakai tool art yaitu start and radius. Kita ambil hmm, kita ambil titik tengah terluar, habis itu kita atur 160, enter. Lakukan hal yang sama di lingkaran tengah ini. Oke, habis itu di sini kita bisa lihat ada lingkaran 6 gitu kan. Itu kita pakai garis bantu dulu sampai ke sisi lingkaran. Habis habis itu kita buat lingkarannya tuh ukurannya radius 5. Radius 5 sama diameternya 15. Oke, setelah itu untuk memperbanyak kita bisa pakai array. Kita klik aja lingkarannya, habis itu enter, baru ditekan titik tengah. Nah, habis itu, oh ya, kita bisa bikin bagian luarnya ini pakai hmm,
Jadi kita ukur dulu ini. Ini kan 42,5 berarti kita buat lingkaran eh, radiusnya 42,5 juga. 42,5. Setelah itu, hmm, untuk membuat lingkaran yang besar di bagian sini, kita bisa pakai radius, sebentar, ambil titik dari sini ke sini. Oh ya, 30. Berarti kita bisa pakai radius 15. Setelah itu kita array lagi. Nah, dapatkan sudah. Habis itu kita fokus ke sini aja dulu, belokan sini. Itu pertama kita tarik garis lurus dari lingkaran paling luar, dua lingkaran ya. Setelah itu kita tarik garis dari apa? Dari lingkaran sisi luar yang kecil ini, baru kita tarik ke bawah. Di sininya juga. Oke, lakukan hal yang sama di sisi kiri. Habis itu selanjutnya untuk apa buat garis miring di sini tuh kita bisa matikan dulu ortonya. Habis itu kita buat line dari lingkaran yang kecil ini, langsung tarik garis ke lingkaran yang besar di bawah ini. Habis itu kita bisa pakai anu apa offset. Offset nih dari sini kita tarik aja baru kita panjangnya 4 kita tekan. Nah, ih, ke dalam ya. Habis itu kita juga buat di sini itu panjang lebar sama panjangnya juga 4. Hmm, nyalakan lagi, Deng. Tarik garis dari sini 4. Habis itu tarik vertikal nih. Sip. Setelah itu lakukan hal yang sama tapi dari sini 4 ke kanan horizontal enter. Sip. Itu sama juga kayak di sisi kirinya. Ini pakai offset lagi biar ukurannya sama. Itu 4. Habis itu, nah, selesai. Habis itu di sini, hmm, oh iya, kan kita mau buat bagian bentuk gear di sini. Jadi kita mau hapuskan, tapi ini masih tersambung. Jadi kita bisa explode. Kita tekan objek yang mau dipisahkan, enter. Setelah itu kita coba trim. Nah, bisa kan sudah hapus saja yang nggak di garis bantu yang sudah tidak diperlukan. Habis itu kita buat bentuk gearnya itu pakai rectangle bisa. Itu ukurannya di sini 5 kali 5. Jadi kita buat aja 5, tab 5. Setelah itu kita coba move. Nah, di sini kita paskan aja lingkarannya. Dah, ini udah sesuai kan? Setelah itu, di sini kan kelilingnya tuh kita pakai lagi perbanyak itu pakai array, polar array. Kita tekan perseginya, enter, tekan lagi lingkaran. Ini udah didapat, tapi ini itemnya 12 kita ganti.
Nah, sudah pas. Habis itu kita mau explode lagi biar terpisah. Setelah itu kita tekan fillet biar apa? Biar dia tuh membentuk lekukan. Itu yang kalau di sini ukurannya radius 20. Jadi kita tekan R, enter 20, enter baru kita tekan objek yang mau di fillet. Nah, habis itu kita fillet lagi. Ini tapi ukurannya 10. Oke. Sama yang terakhir itu ukurannya 5. Nah, di sini juga sama ya, tapi kita buat lagi garis bantunya. Udah kan, udah sesuai sama di gambar. Jadi ini kita hapus-hapusin aja dulu pakai trim. Dari sisi ini aja dulu deh. Hmm. Oh, jangan lupa juga di sini bagian gearnya juga di trim. Kan ini udah terpisah, jadi bisa sudah dihapus. Oke. eh jadi ini kita kan sudah ngapus bagian sininya yang nggak perlu lagi garis bantunya. Habis itu di sini kita bisa lihat ada garis melengkung itu kan. Kita pakai spline itu diambil dari titik tengah di sini. Setelah itu kita bisa ambil dari sini.
Oke, ini kira-kira aja. Terus kita ambil lagi titik tengah. Nah, enter. Lalu selanjutnya di sini kita bisa lihat kalau berdasarkan soal itu lingkarannya terputus-putus. Itu kita bisa klik dua kali, lalu cari line type. Setelah itu kita pakai dash X2. Baru ntar kita matikan. Oke. Setelah itu kita trim yang udah nggak dibutuhkan. Misalnya ini. Oke. Oke, nah setelah itu untuk yang terakhir itu kita pakai uh, tool hatch tipenya yang ANSI 32 ini baru kita tekan yang mau diwarnai di apa namanya diwarnai pokoknya setelah itu kita 0,5. Nah kalau sudah ini kalau bisa dilihat ini sudah sesuai dengan soal satu. Tapi untuk memastikannya, kita bisa pakai dimension. Itu misalnya contohnya di sini. Nih, ini pas kan 160. Habis itu mau ngukur yang... Duh, kita pakai garis bantu aja lagi. Biar gampang. Mana ya? Nah, eh, jadi, kalau dari sini, titik tengah ke titik tengah lingkaran ini 52. Oke, sudah sesuai. Setelah itu kita ambil lagi dari sini ke sini. Nah, sesuaikan 110. Habis itu hmm, kalau mau ngukur diameter atau radius, kita bisa pakai dim linear. Itu pertama, kalau mau diameter, eh, kita coba di sini. Ini diameternya 20. Oke. Habis itu ini, nih, sesuaikan 35. Ini 50. Habis itu di sini juga kan. Hmm, kayak yang di bagian lingkaran gearnya nih 40 kan sudah sesuai sama yang lingkaran kecil bagian luar. Nah, nih 15. Oke. Kalau mengukur radius kita bisa pakai yang tool radiusnya. Hmm, kan yang pertama lingkaran sini nih sudah sesuai 25. Habis itu di sini lagi yang belokannya nih pas 20 kan sama lingkaran yang kecil ini nih sudah sesuai 13. eh oh iya, yang ini kan juga nih 160. Nih gede banget. Oke, habis itu kita bisa kenapa dia begini? Oh, nih 160. Nih, udah selesai 160. Setelah itu oh iya, bagian lingkaran yang ini yang di luar ini harusnya 35. Oke. Sama yang ini. Nah, nih sudah sesuai 5. Nah, kalau bisa dilihat ini sudah sesuai dengan gambar soal.
Selanjutnya, kalau kita bisa pastikan dulu apakah sudah sesuai dengan soal. Kalau sudah, kita bisa save. Nih, baru kita save. Yes, dah. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Wahyuni dari kelompok 1.2. Kali ini saya akan membuat gambar dari soal nomor 2. Pertama-tama kita buka aplikasi AutoCAD-nya, terus kita klik New. Lalu pada tampilan layar seperti ini, kita ketik di keyboard itu units. Di enter, terus diatur untuk tipenya tetap tetap desimal, precisionnya jadi 0.00 dan untuk insertion scale-nya jadi cm. Pertama-tama saya akan membuat satu garis lurus, jadi saya akan mengaktifkan ortho mode terlebih dahulu untuk membuat garis tegak lurus. Kemudian kita tekan menu line to line, terus kita buat garis vertikal ke bawah itu sepanjang 170. Setelah itu horizontal ke kanan itu sepanjang 95. Ke atas lagi itu 170 lagi. Kemudian tarik garis ke kanan lagi itu 16. Di sini di tengah 16 tadi kita tarik garis ke bawah itu 180. Terus ke sini itu 8, terus yang ini tadi panjangnya 95. Kita satu-satu aja nggak apa, 8, terus ini 95, terus tambah 8 lagi. Setelah itu ke atas sekitar 180 lagi. Dan pastikan ini sama rata. Kalau udah sama rata berarti udah benar. Terus kita tarik ke sini itu 8 lagi, ke atas itu 3. Kemudian ke sini kita tarik sembarang dulu. Dan di sini juga 8 tadi. Terus ini 3 juga. Maaf. Oke. Sudah. Ini jarak di sebelah sini kita bisa violet 10 R10. Yang di sini juga, yang di luarnya juga. Maaf, yang ini kan tadi garisnya terpisah ya, jadi kita bisa gabungin dengan ditekan atau di blok garis-garisnya, terus kita klik join. Baru bisa kita baru bisa kita fillet. Oke, setelah itu kita ambil lagi garis lurus dari tengah sini. Maaf sebentar. Itu totalnya dari sini itu 75 dulu.
Terus dari 75 dilanjut 50. Kemudian dari 50 ini tuh ke sini kita tarik 6, terus ke bawah 50 lagi, ke kanan itu 4, ke atas lagi 50. Dan yang di ujung 50 sebelumnya yang di sini itu kita tambahin garis ke atas sekitar 3. Oke. Setelah itu ini kita bisa blok yang tadi, yang 3, 50, 50, 4, dan 6 kita blok, terus kita ketik join untuk menyatukan. Kemudian ini maaf belum terjoin sama yang 6. Oke. Tidak bisa join. Oke, ini kita blok lagi. Terus kita klik yang kita pakai tool yang mirror. Kita klik, terus kita mirrorkan ke sebelah sini. Sebentar. Oke, seperti ini. Kemudian garis ini kita bisa hapus. Oke. Kita tarik lagi, sebenarnya kita bisa matikan auto mode-nya dulu. Kita tarik garis lurus lagi dari sini itu ke yang bawah sini. Terus yang di sini juga ini ke yang bawah. Terus yang ini ke atas sini. Maaf miring. Yang di sini juga. Sebentar. Kita bisa unduh dulu sebentar, maaf ada kesalahan.
Ini saya hapus dulu. Di sini tadi kita tambahin garis dan yang kesini kan, maaf kita nyalain dulu tombaknya. Yang kesini kan tadi 8, terus yang di sini juga 8. Jadi kita kasih 16. Terus kita tambahin lagi 3. Kita coba apakah pas. Oh iya, benar. Yang di sini juga 16. Sorry. Ini kita bisa langsung 16 tambah 3. Terus ke sini. Oke. Bagian atas sudah. Kemudian kita bisa lanjut ke bagian bawah dulu. Atau kita selesaikan bagian atas dulu deh. Di bagian sini itu kita tambahin lingkaran center radius. Di sebelah sini sembarang dulu, itu radiusnya 10. Kemudian kita bisa move. Maaf, saya matikan dulu tombaknya. Kita move, terus pastikan ujung lingkaran ini menyatu sama ujung yang ini. Kayak gini. Nah, kemudian dari tengah lingkaran ini kita buat garis lurus ke kanan itu sepanjang 71. Kemudian pada ujung garis 71 kita tambahkan center diameter dengan diameternya 16. Ini bisa kita hapus. Kemudian kita bikin lengkungan di sebelah sini dengan pencet yang draw ini, terus pilih menu yang spline fit. Terus untuk memudahkan kita matikan auto mode-nya. Kita buat kira-kira dari sini. Kira-kira begini. Terus enter. Yang bagian sini kita bisa trim. Oke. Untuk ngisi headnya nanti aja sekalian. Di sini juga kita buat spline. Kira-kira di sini. Terus yang ini kita bisa offset aja. Ini offset kurang lebih 5 ke atas. Nah, yang bagian-bagian kelebihannya ini kita bisa trim aja. Terus yang di sini juga kita buat spline lagi. Garis lengkung lagi di sini. Di sebelah sini juga. Terus yang sini, aduh, maaf. Ini ya kelebihan, bisa diterima aja. Dan yang di sini juga kita trim tengah sini. Oke. Terus kita bikin yang di atas sini. Ini spline lagi.
Oke, bikin lagi di atasnya. Oke, bikin lagi di bagian atas ini. Oke, sudah. Untuk motif-motifnya nanti aja kita isinya sekalian semuanya. Kemudian kita lanjut ke bagian yang di bawah sini. Kita ambil midline dari bawah sini, midline bawah sini kita cari. Ke bawah itu 99. Kemudian dari garis 99 ini kita ambil ke samping itu karena jarak dari sini ke sininya nanti itu 21, jadi kita bagi 2, 10,5. Kemudian dari 10,5 saya tarik lagi 29. Dari 29 turunkan ke bawah itu 27. Terus ke kanan itu 15. Ke bawah lagi 47. Kemudian ke sini itu 15 lagi. Terus kita ambil ujung yang 29 lagi tadi di sini ujungnya ke bawah itu sama 27 juga. Kemudian langsung aja kita tarik garis ke sebelah sini. Oke. Jadinya seperti ini. Kita buat juga di sebelah sini. Tadi dari sini ke sini itu 10,5. Kemudian dilanjutkan lagi 29, terus ke bawah 27, ke sebelah keluar itu 15, ke bawah 47, ke sini lagi 15. Kemudian yang ini kita turunkan 7. Oke, nah yang di sebelah sini itu kita bisa blok semua ini dulu. Join. Kemudian bisa kita pilih dan kita offset itu jaraknya 5. 5 offset ke dalam seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa fillet sudut-sudutnya ini itu 6 per 6. Ini juga 6. Terus ya, sebelah situnya aja. Yang di sini juga sama 6. Oke. Kemudian yang di sini kita pilih ini untuk ngecek aja sebenarnya udah benar 6 atau belum. Oke. Nah, yang di sebelah sini itu di fillet juga, tapi filletnya itu radiusnya 5. R5. Yang di sini juga 5. Dan yang di sini ke sini. Kayak gini. Yang di sini kita bisa tambahin garis dari ujung sini ke sini untuk biar bisa kita fillet. Yang di sini itu filletnya cukup 1 aja. Di sini juga. Oke. Sudah. Kemudian di sini kita bisa buat garis lurus dari midline ini ke atas itu 31. Kemudian dari ujung yang 31 itu kita buat lingkaran dengan center diameter. Di sini diameternya 15. Ini bisa kita hapus. Terus kita buat lagi garis lengkung dengan spline fit ini
kira-kira dari sini. Untuk memudahkan bikin garis lengkungnya, sebaiknya auto mode-nya dinonaktifkan. Oke, sudah. Yang lingkaran ini itu nggak masuk, jadi kita trim. Oke, bagian sini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke lingkaran-lingkaran yang di bawah sini. Kita buat lingkaran yang paling besarnya itu diameternya 110. Kemudian kita buat lagi yang di dalamnya itu diameter 70. Dan yang terakhir itu radius 21. Oke. Kemudian saya nyalakan auto mode dulu. Di sini saya cari midline lingkaran besar. Saya hubungkan ke sebelah sini. Kemudian dari garis bantu tadi dicari lagi midline-nya ke bawah. Itu kira-kira aja nggak apa-apa. Karena nanti yang dipakai itu cuma perpotongan yang di sininya, titik temunya. Yang di sebelahnya juga sama. Oke. Setelah itu kita buat lingkaran yang di sini. Itu pakai center radiusnya 25. Sini juga radius 25. Oke, setelah itu kita buat lagi lingkaran di dalam 25 tadi dengan center diameternya 30. Di kanan dan kiri ya. Oke. Nah, yang di dalam sini tuh yang di sebelah kiri itu tuh ada tambahan lingkaran lagi. Itu diameternya 10. Kemudian untuk memudahkan, saya akan trim dulu bagian-bagian yang tidak termasuk. Kemudian yang ini saya hapus raster aja. Terus ini deh nih. Oke, sudah jadi seperti ini. Ya, di sini kan masih ada sudut-sudut yang bisa dibilang lancip, jadi kita bikin sudutnya dengan fillet lagi. Itu radiusnya 10. R10, enter. Ini yang di sini juga 10 dan yang di sini juga 10. Oke, setelah itu lingkaran yang di dalam sini itu, maaf, kita ke sebelah kiri dulu deh. Itu kita buat kotak dengan rectangle ini sebesar 5 kali 5. 5 terus di tab 5 lagi, terus di enter. Kita move ke tengah sini. Saya matikan auto-nya dulu. Ke tengah sini. Kemudian kita select. Kita pakai menu
Di sebelah sini itu ada rectangular array, kita pencet panah ke bawah, terus kita pilih yang polar array. Kita pilih objek pertama, terus enter, dan kita pilih objek tengah, titik tengah ini. Di sini kita bisa atur berapa banyaknya, karena di soal itu banyaknya 6, jadi kita nggak ubah. Yang di sini-sininya kita bisa trim, oke, enter. Sisi sebelah kiri sudah selesai, kita lanjut ke sisi sebelah sini. Itu dia pakainya lingkaran center radius dengan radiusnya 6. Di tengah atas ini 6. Terus sebelum di polar, kita bisa ubah dulu karena di soal itu dia lingkarannya garis putus-putus. Cara ngerubahnya di properties. Kemudian di menu ketiga ini, by layernya dipencet, pilih yang other, terus load, pilih yang ISO long dash dot. Kemudian kita pilih objeknya yang mau diubah garis-garisnya, pilih yang ini dan ubah ke yang ini. Lingkaran yang tengah ini juga sama, pakai yang ini. Oke. Setelah itu yang di sini baru kita bisa polar array. Pencet objek pertama, enter, terus titik tengah. Nah, karena di soal dia lingkarannya cuma ada 3, kita pilih itemnya di sini, kita ubah cuma 3. Oke, selesai. Bagian bawah udah selesai semuanya. Kemudian kita bisa tambahkan yang di sini itu warna, yang di sini itu motif dengan menu hatch di sini. Menu hatch. Kita pilih dulu poin pertamanya itu di sini. Di sini dulu itu kita ubah motifnya ke yang ini. Ke motif yang brush ini. Terus kita bisa kecilin sedikit, sesuaikan sama soal, kurang lebih seperti ini. Oke. Setelah itu kita buat lagi hatch lagi untuk motif yang di atas ini. Kita ganti itu pakai yang edge ini, terus kita kecilin. Kita sesuaikan kurang lebih sama seperti yang di soal. Bagian atas sudah, kita lanjut ke bagian bawah sini, itu juga ada motif. Kita hatch lagi. Pick point yang di sini, terus kita ubah dia itu kotak-kotak motifnya. Yang net ini. Terus kita besarin. Ini terlalu kecil kalau dibandingkan sama visual, jadi kita besarin lagi. Oke, bagian atas sudah sepenuhnya selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian bawah sini. Itu hatch lagi. Yang di sini itu pakai yang ini, cross. Terus kita kecilin. Oke. Selesai. Sekarang tinggal yang sebelah sini dan sini itu dia warnanya gradient, jadi langsung aja di hatch ini kita pilih yang gradient. Terus kita pick yang ini. Terus kita lihat karena dia udah sesuai sama di gambar untuk warnanya, kita langsung enter.
Terus di sini juga sama, langsung pick yang gradient ini, terus kita bisa enter. Selesai. Wah, oke, sudah selesai. Ini untuk gambar uh, modul 3 soal 2. Jadi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.